Kristalino David Ozora alias Wareng mungkin tidak akan 100% kembali normal. Analisis ini menggambarkan tingginya tingkat kesulitan dalam memprediksi masa depan kesehatan dan perkembangan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Pasal 90 KUHP mengatur tentang kriteria luka berat yang menunjukkan pada tindakan kekerasan yang memiliki dampak serius dan signifikan pada kekerasan dan integritas korban. Dalam konteks ini, analisa yang telah dilakukan membandingkan dampak konkret yang dialami oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan parameter yang telah ditetapkan oleh pasal 90 KUHP dalam rangka mengkaitkan kategorisasi tindakan tersebut sebagai luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP. Beberapa poin penting perlu dielaborasi. 1. Jatuh, sakit, atau luka yang tidak memberi harapan sembuh. Fakta-fakta yang diungkapkan dalam analisa mengindikasikan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami cedera serius termasuk cedera kepala dan luka fisik lainnya. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan luka yang nyata tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih dalam seperti penurunan kesadaran, infeksi bakteri, dan potensi cacat permanen. Dampak ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut memenuhi kriteria jatuh, sakit, atau luka yang tidak memberi harapan sembuh sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP. 2. Potensi cacat berat dan gangguan fungsi motorik. Penjelasan mengenai adanya bekas luka permanen pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan dampak yang mungkin terjadi pada fungsi motorik mengindikasikan bahwa tindakan tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan cacat berat dan gangguan fungsi motorik yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan salah satu parameter yang diatur dalam pasal 90 KUHP. 3. Gangguan fungsi emosional dan daya pikir dan yang permanen. Dampak fisiologis yang dijelaskan seperti gangguan kognitif amnesia dan dampak emosional seperti kesulitan mengenali orang adalah bukti nyata bahwa tindakan kekerasan tersebut berdampak pada gangguan fungsi emosional dan daya pikir yang permanen. Ini sejalan dengan kriteria pasal 90 KUHP mengenai gangguan daya pikir yang berkepanjangan. Dengan membandingkan dampak konkret yang terjadi pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan parameter yang ditetapkan dalam pasal 90 KUHP, analisa tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan rekannya yaitu saksi Shane Lucas Rotua Pangurdian Lubantoruan dan anak saksi Agnes Gracia Arianto memenuhi kriteria yang membenarkan kategorisasi sebagai luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP. Dampak fisik dan psikologis yang serius termasuk potensi cacat permanen, gangguan fungsi motorik dan emosional yang permanen, serta gangguan daya pikir yang berkepanjangan semua mendukung penilaian ini adalah konteks hukum pidana. Dilanjutkan dengan kami. Izin dilanjutkan Yang Mulia. Dari serangkaian argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan persiapan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi dan rekannya yaitu saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH mencerminkan rencana yang matang untuk melakukan penganiayaan berat. Terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH dengan sengaja menggunakan dalih mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora sebagai cara untuk mendekati anak korban Kristalino David Ozora dan menghindari kecurigaan. Sementara tindakan saksi Shane Lucas yang sebelumnya sudah mengetahui terdakwa Mario Dandi akan melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora saat mengirimkan foto selfie kepada pacarnya dengan keterangan mau nemenin Dandi fighting, menggambarkan pengetahuan dan dukungannya terhadap apapun yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio, di mana dukungan itu dimanifestasikan dengan tindakan saksi Shane Lucas alias Shane yang tanpa diminta langsung melakukan sikap taubat, menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dalam tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Lebih lanjut, peran saksi Shane Lucas alias Shane yang memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang kehadiran satpam menggambarkan bahwa mereka secara kolektif memiliki pengetahuan tentang potensi resiko hukum dan pengungkapan tindakan mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa mereka berusaha menghindari deteksi dan tindakan hukum lebih lanjut dengan pengetahuan tentang potensi konsekuensi. Selain itu, keterlibatan saksi Shane Lucas dalam memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang situasi menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi di antara mereka berdua. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam tindakan yang sama, tetapi juga berusaha menjaga keselamatan dan keberlanjutan tindakan mereka untuk melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Penggunaan kekerasan yang berkelanjutan dan sadis oleh terdakwa Mario Dandi selama tindakan penganiayaan berat menunjukkan adanya perencanaan yang mendalam. Terdakwa Mario Dandi tidak hanya sekedar melepaskan emosi secara terencana, tapi dengan sadar melakukan berbagai jenis serangan fisik untuk menyakiti dan menyiksa anak korban Kristalino David Ozora sebanyak mungkin. Hal ini dapat dilihat dari target atau sasaran terdakwa Mario Dandi yang secara spesifik ditujukan kepada kepala anak korban Kristalino David Ozora yang merupakan bagian daripada organ vital manusia. Efek jangka panjang dari tindakan penganiayaan berat ini pada kesehatan anak korban Kristalino David Ozora, terutama amnesia dan gangguan otak yang diakibatkannya, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya sekedar tindakan impulsif. Hal ini mengindikasikan pemahaman terdakwa Mario Dandi tentang potensi konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Peran saksi Natalia Puspitasari yang berteriak dan menghentikan tindakan penganiayaan tersebut menunjukkan bahwa kejadian ini bukanlah tindakan spontan yang tidak terencana. Terdakwa Mario Dandi tampaknya memiliki rencana yang lebih matang, tetapi terhenti oleh intervensi dari pihak lain. Terdakwa Mario Dandi tidak hanya melakukan tindakan penganiayaan berat, tapi juga mencoba untuk merahasiakan tindakannya dengan berupaya mengaburkan fakta. Hal ini menunjukkan upaya terdakwa Mario Dandi untuk mengelabui dan menyembunyikan rencananya, menguatkan argumen bahwa tindakan ini memiliki unsur perencanaan yang jelas. Dalam konteks ini, fakta-fakta yang ada memberikan bukti yang kuat bahwa tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi beserta saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH memiliki unsur rencana terlebih dahulu, motivasi, persiapan, eksekusi tindakan, dan dampak jangka panjang, semuanya mengisyaratkan bahwa terdakwa Mario Dandi beserta saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan berat dengan niat yang jelas dan maksud terencana. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ketiga, unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan terus serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Projodikoro, sarjana hukum, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 123, mengutip pendapat Heswinkel Suringa, Hooggereckt Belanda, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. Keenam, terdakwa Mario Dandi merencanakan menjemput saksi Shane sebagai reaksi terhadap kesediaannya untuk ikut serta menunjukkan hubungan timbal balik di antara mereka. Ketujuh, terdakwa Mario membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora telah melecehkan anak saksi AGH, mencari dukungan untuk tindakan yang akan diambilnya. Terdakwa Mario Dandi mengajukan pertanyaan kepada saksi Shane tentang bagaimana dia akan merespon situasi yang sama, mencari persetujuan dan dukungan untuk tindakan agresifnya. Serangkaian tindakan penganiayaan berat. Kesatu, terdakwa menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora di pinggir jalan, sementara saksi Shane memantau dan anak saksi AGH berdiri di belakang mobil. Kedua, terdakwa menyuruh anak korban Kristalino David Ozora melakukan sikap tobat, sementara saksi Shane tanpa diminta langsung melakukan sikap tobat, menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dalam tindakan. Ketiga, saksi Shane Lucas memberitahu terdakwa tentang kehadiran satpam, menunjukkan usaha mereka untuk menghindari deteksi atau penyelidikan.
Keempat, terdakwa mencoba mengajak anak korban Kristalino David Ozora untuk berkelahi, menunjukkan rasa sombong dan mengintensifkan penganiayaan. Kelima, terdakwa melakukan serangkaian tindakan penganiayaan berat seperti pukulan dan tendangan ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora serta menginjak kepala anak korban Kristalino David Ozora sekuat tenaga. Tindakan ini menunjukkan niat untuk melukai dan menyakiti anak korban Kristalino David Ozora secara brutal dengan intensitas yang tinggi. Keseluruhan serangkaian data tersebut menggambarkan peran aktif dari terdakwa Mario, anak saksi AGH, dan saksi Shane Lucas dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Terdakwa Mario Dandi beserta anak saksi AGH dan saksi Shane Lucas terlibat dalam berbagai langkah yang mencerminkan tingkat perencanaan yang matang dan intensitas tindakan yang dilakukan. Bahwa peran aktif terdakwa Mario Dandi dan saksi Shane berkesesuaian dengan dua syarat turut serta yang disebutkan dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia oleh Profesor Dr. Wiryono Projodikoro. Satu, kerjasama yang disadari. Terdakwa Mario Dandi memiliki motif dan niat untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan memesan ojek online, memanfaatkan hubungan masa lalu dengan anak saksi AGH dengan anak korban Kristalino David Ozora, dan berkoordinasi dengan saksi Shane Lucas, Rotua Pengundian Lumbantoruan alias Shane. Anak saksi AGH memalsukan alasan pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora, membantu menciptakan ilusi keamanan untuk mengumpulkan informasi lokasi anak korban Kristalino David Ozora. Saksi Shane Lucas memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang kehadiran Satpam, menunjukkan kesatuan niat untuk menghindari deteksi atau penyelidikan. Semua tindakan ini mencerminkan adanya kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, terdakwa Mario Dandi, anak saksi AGH, dan saksi Shane Lucas dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Kedua, bersama-sama melaksanakan kehendak. Terdakwa Mario Dandi secara aktif menjalankan tindakan perencanaan dengan memesan ojek online, berkomunikasi dengan anak korban Kristalino David Ozora melalui anak saksi AGH, dan mengatur pertemuan dengan pemalsuan alasan. Saksi Shane Lucas terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan tindakan, termasuk saat terdakwa menginterogasi anak korban Kristalino David Ozora dengan menunjukkan posisi sikap tobat dan memberitahu terdakwa tentang kehadiran Satpam. Kedua syarat ini terpenuhi karena para turut pelaku bersama-sama melaksanakan tindakan yang direncanakan secara terperinci, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Mereka bekerja sama dengan peran masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu melakukan tindakan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Dengan memenuhi kedua syarat tersebut, terdakwa Mario Dandi, anak saksi AGH, dan saksi Shane Lucas dapat dianggap sebagai turut pelaku dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Mereka memiliki kerjasama yang disadari dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan tersebut, serta secara bersama-sama melaksanakan kehendak yang telah mereka rencanakan. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Analisa tentang pidana pengganti restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Namun dalam serangkaian peraturan tersebut tidak diatur secara eksplisit mengenai pidana pengganti restitusi, yaitu pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban.